Di kota Baghdad yang ramai dan penuh keajaiban, segala hal bisa terjadi. Tapi hanya satu orang yang mampu menjual sesuatu yang tak terlihat, angin. Namanya Abu Nawas. Ia tak hanya membuat orang tertawa dan terkesima, tapi juga membuka mata tentang arti syukur. Ketika orang kaya merasa ditipu, siapakah sebenarnya yang rugi? Dan ketika angin menjadi dagangan, apakah itu tipu daya atau cermin dari hati manusia? Abu Nawas menjual angin. Di sebuah sudut kota Baghdad yang sederhana, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma tua. Perutnya mengeluarkan suara keroncongan yang nyaring, seperti nyanyian lapar yang tak bisa ditahan. Sudah 3 hari ini, ia dan istrinya hanya makan roti keras dan minum air sumur. Sisa uang terakhirnya telah diberikan untuk membeli obat bagi tetangga yang sedang sakit keras. "Wahai perutku, bersabarlah," gumam Abu Nawas sambil menatap langit biru yang sepi awan. Rezeki mungkin sedang menari-nari bersama angin. Siapa tahu ia akan mampir kemari. Istrinya, yang dari tadi menumbuk gandum kering di dalam rumah, keluar dengan wajah lelah. "Abu, tetangga kita memasak daging, aromanya memenuhi gang. Sementara kita hanya makan angin. Sampai kapan begini?" Kalimat itu menghantam Abu Nawas seperti palu. "Makan angin," ulangnya lirih. Kemudian, senyumnya perlahan muncul, seperti ide aneh yang mulai menggeliti kepalanya. "Angin ya? Mengapa tidak aku jual saja angin itu?" Besiknya pada diri sendiri. Matanya mulai berbinar. Dunia mungkin menganggapnya gila, tapi ia tahu, ini bukan sekedar ide kosong. Ini peluang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju pasar Baghdad dengan mengenakan jubah lusuhnya yang sudah banyak tambalan. Di tangannya tergantung beberapa kantong kain kecil yang ia jahit semalam. Ia berdiri di tengah pasar yang riuh dan mulai berteriak nyaring. "Angin segar! Dijual angin segar dari pegunungan Persia, baik untuk paru-paru dan hati yang pengap. 1 kantong, 1 nafas kelegaan." Orang-orang menoleh. Beberapa tertawa. Anak-anak berlari mengelilinginya, mencoba mencium isi kantong-kantong itu. Beberapa pedagang lama menggeleng-gelengkan kepala. "Abu Nawas mulai lagi," bisik seorang pedagang permadani. "Kemarin ia jual bayangan pohon, sekarang angin." Namun, seorang pria paruh badan dengan pakaian mahal dan wajah pucat tampak tertarik. Namanya Tuan Mahmud. Ia seorang saudagar kaya, namun tubuhnya lemah. Ia sering batuk dan mengeluh sesak meski tinggal di rumah besar penuh taman dan jendela. Ia mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Angin dari mana kau bilang?" "Dari pegunungan Persia, Tuan. Kutangkap saat angin berhembus dari lembah sunyi yang penuh kedamaian. Kusimpan dalam kantong ini dengan doa khusus. Sekali hirup, dada jadi lapang 7 hari lamanya." Tuan Mahmud mengangguk-angguk, setengah ragu, setengah penasaran. "Berapa harganya 1 kantong?" tanya Mahmud. 5 dinar emas saja, murah untuk napas dari surga," jawab Abu Nawas dengan nada tenang dan meyakinkan. Tuan Mahmud yang tak pernah segan mengeluarkan uang untuk ramuan atau tabib, membeli 1 kantong. Ia buka perlahan, mencium dalam-dalam, dan meski itu hanyalah udara biasa, sugestinya bekerja. Ia merasa lebih lega. Ada bau damai," katanya. "Kau merasakannya karena angin ini murni dan penuh berkah," balas Abu Nawas. Keesokan harinya, Tuan Mahmud kembali. Ia beli 5 kantong, lalu 10 kantong. Setiap kali ia merasa pengap, ia membuka kantong dan mencium isinya. Entah karena sugesti atau harapan, tubuhnya memang terasa lebih ringan. Hingga akhirnya ia membeli 100 kantong sekaligus,
total 500 dinar emas. Abu Nawas pulang dengan kantong penuh emas dan hati yang puas. Ia membagi uang untuk kebutuhan rumah, membantu tetangga, bahkan membelikan mainan untuk anak-anak di gangnya. Suatu siang, Tuan Mahmud mengundang teman-temannya untuk minum teh di taman rumahnya. Dengan bangga, ia menunjukkan kantong-kantong angin itu. "Lihat ini, angin Persia asli, segar dan menyembuhkan." Salah satu tamunya, pedagang rempah yang cerdik, tertawa berhahak-hahak. "Mahmud, kau ditipu. Itu hanya udara kosong dalam kantong. Mana bisa angin dijual?" Tuan Mahmud terdiam. Tiba-tiba ia merasa seperti orang bodoh. Rasa malu menguasai dirinya. Wajahnya memerah karena murka dan gengsi. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rashid. "Yang mulia, Abu Nawas telah menipuku mentah-mentah. Ia menjualku angin kosong." Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia berjalan tenang meluati penjaga dan berdiri di hadapan raja dan para menteri. Raja mengangkat alis dan bertanya sambil menahan senyum. "Abu Nawas, benarkah engkau menjual angin?" "Benar, tuanku," jawabnya mantap. "Dan pria ini membayar dengan ratusan dinar?" "Iya, tuanku, tapi dia membeli dengan sukarela. Tidak ada paksaan, dan ia mengaku merasa lebih sehat." Raja menoleh kepada Mahmud. "Apakah kau merasa dipaksa?" "Tidak, tapi aku ditipu." Abu Nawas menunduk sopan. "Tuanku, aku hanya menjual sesuatu yang ia percaya akan membuatnya sembuh. Bukankah banyak tabib menjual ramuan yang efeknya belum pasti? Aku hanya menjual harapan, dan dalam hal itu ia membelinya dengan senang hati." Raja mulai tertarik. "Bagaimana kau menjual angin, Abu?" Abu Nawas menyenyum. "Sama seperti orang menjual wewangian." "Apa itu selain udara dengan aroma?" "Sama seperti guru menjual ilmu, yang tak terlihat tapi bernilai, sama seperti pujangga menjual kata-kata yang tak bisa disentuh. Dan raja memberi titah yang hanya berupa suara, tapi ditakuti dan ditaati." Beberapa menteri mengangguk-ngangguk. Raja tersenyum kecil, tapi Mahmud tetap tidak puas. "Ini tetap saja penipuan. Angin itu tak ada nilainya." "Benar," kata Abu Nawas. "Tapi siapa yang memutuskan nilainya? Kau sendiri yang memutuskan angin itu berharga saat merasa lebih baik. Aku hanya memberi kau kemasan. Nilainya lahir dari harapanmu sendiri." Raja yang bijak dan suka uji kecerdasan menantang Abu Nawas. "Kalau begitu, jualah angin padaku juga. Tapi ingat, aku hanya akan membayar jika aku puas." Abu Nawas membungkuk. "Dengan senang hati, tuanku." Ia berjalan ke jendela istana, membukanya lebar-lebar. Angin sore masuk, menyelusup lembut ke dalam ruangan, menyentuh wajah raja yang duduk di tahtanya. "Tuanku, inilah angin Persia. Tak ada kantong, tak ada jubah, ia datang langsung dari Tuhan. Tapi manusia kadang lupa bahwa kenikmatan sejati datang tanpa harga. Maka biarkan aku menjualnya bukan sebagai pedagang, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua harus dibeli untuk bisa dinikmati." Raja menutup matanya sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Hembusan itu terasa segar dan menenangkan. "Berapa harganya, Abu?" "Cukup sebuah pengampunan, tuanku." Raja tertawa puas. "Abu Nawas, kau sungguh licik sekaligus bijak. Kau tidak menipu, tapi mengajari kami semua pelajaran penting." Ia kemudian menepuk pundak Abu Nawas dan mengumumkan bahwa ia bebas dari tuduhan apapun. "Dan kau, Mahmud, belajarlah untuk tidak membeli harapan dari kantong kosong, melainkan dari hatimu sendiri." Begitulah kisah Abu Nawas yang menjual angin. Di dunia ini, banyak hal yang tak bisa dilihat atau disentuh, namun tetap bisa membuat kita bahagia, seperti kepercayaan, harapan, dan rasa syukur. Kadang kita membayar mahal untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya karena kita lupa menghargainya.
dan hanya Abu Nawas yang bisa membuat kita tersenyum sambil merenung tentang angin dan tentang diri kita sendiri.